di bawah 2 derajat, di atas 2 derajat baru bisa dilihat. Tapi kalau orang hisab 1,5, 1 derajat, 0,5 sudah dianggap tanggal 1 Hijriah. Tapi kalau orang ru'yah dilihat dulu baru menentukan bulan 1 Hijriah. Makanya kadang-kadang kalau hisab di Indonesia itu kan lama kita nunggunya. Karena menunggu laporan dari Aceh dulu. Dari timur dulu dilihat nggak dilihat. Dari pertengahan dilihat nggak dilihat. Kalau di Aceh itu bisa dilihat, maka bisa ditetapkan 1 Hijriah. Karena termasuk wilayah Indonesia. Jadi kalau semuanya di Aceh itu bisa kelihatan, maka akan ditetapkan bulan Ramadan. Makanya pada saat nanti itu kelihatannya berbeda antara hisab dengan ru'yah. Kalau hisab tidak terlihat, itu pun ditetapkan tanggal 1, tapi kalau ru'yah tidak ditetapkan tanggal 1. Jelas Pak? Kenapa ada perbedaan? Tapi kalau semuanya menurut hadis Rasulullah, bahwasanya ru'yah itu harus dilihat bulan. Makanya kita itu sebagai orang awam ya udah ke tempat pemerintah aja. Karena pemerintah itu para ulama ya ditugaskan untuk melihat awal bulan. Jangan sampai terpengaruh dengan provokasi orang. Kalau pemerintahnya nggak benar, banyak korupsinya. Loh, kalau semuanya menentukan Ramadan itu bukan dengan korupsi, tapi dengan ketentuan yang benar. Jelas ya Pak ya? Kayak kalau semuanya kita mau ngikut ya udah ngikut yang ru'yah aja, lebih simpel daripada kita terombang-ambing dengan pendapat. Lah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, maka ada syarat wajib dan syarat sah. Ini Pak, dibuat pegangan ya Pak ya. Barangkali agak lupa atau mungkin sebagai pengingat untuk mengingatkan kita agar ketika kita melaksanakan ibadah puasa kita tidak salah dalam melaksanakannya. Apa syarat wajibnya? Syarat wajibnya yang pertama, orang tersebut harus Islam. Makanya kalau orang kafir nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Kalau orang murtad Ustaz bagaimana? Aslinya Islam umur 20 murtad. Kalau dia kembali kepada Islam lagi, maka dia mempunyai hutang puasa dan sholat. Jadi kalau seumpamanya nih umur 20 murtad, ya Pak ya. Umur 25 masuk Islam lagi. Berarti kan dia meninggalkan sholat selama 5 tahun. Maka sholat selama 5 tahun harus dilunasin. Puasa selama 5 kali, 30 kali 5, itu juga harus dilunasin. Kalau orang itu murtad, karena dia telah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau semuanya ada orang murtad, itu berkewajiban Pak. Nyaur utang sholat-sholat yang telah lalu dan puasa yang telah ditinggalkan. Kalau dia masuk Islam, kalau dia nggak masuk Islam lagi, ya terserah itu nasibnya ya Pak ya. Nasibnya di akhirat nanti. Maka puasa syarat wajibnya harus orang Islam. Yang pertama, orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, syarat wajibnya harus orang yang berakal. Makanya kalau semuanya ada orang yang berakal, gak ada kewajiban untuk berpuasa. Udah umur 25, ternyata dia gak berakal, gak ada kewajiban untuk berpuasa. Maka kewajibannya harus berakal. Kemudian yang ketiga, harus sudah balik. Karena orang yang balik itu adalah batasan untuk disebut sebagai mukallaf. Balik sekarang itu antara kelas 5 SD atau kelas 6 SD Pak. Jadi kalau laki-laki sudah mengeluarkan sperma, perempuan sudah mengeluarkan darah haid, maka dia sudah balik. Ya Pak ya, dia sudah
balik, maka berkewajiban kalau dia balik dan berakal, maka dia kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, al-qudratu 'ala shaum, mampu untuk melaksanakan puasa. Makanya kalau seumpamanya ada orang-orang nggak mampu melaksanakan puasa karena sakit, maka dia tidak ada kewajiban melakukan ibadah puasa. Kalau sakitnya nanti tidak bisa diharapkan sembuh. Jadi ada orang sakit nih Pak, kalau sakitnya itu tidak bisa diharapkan sembuh, sampai tua dia akan sakit kalau puasa, maka dia tidak diwajibkan menjalankan puasa, tapi membayar fidyah 1 hari 1 mud. Katakanlah 1 mud itu sekali makan, katakanlah 30.000 lah, atau 50.000. Jadi kalau kita punya saudara tak kuat untuk berpuasa dan tidak mungkin dia akan berpuasa, maka kita membayar 1 harinya 1 mud, bangsa 30.000-an lah. Jadi kalau 30.000 kali 30, maka 900.000 untuk mengganti puasa. Kita punya nenek, punya kakek, kok nggak mampu untuk beribadah puasa, maka bisa diganti dengan fidyah. Jelas Pak? Anda punya kakek, punya nenek, udah nggak mampu lagi untuk melakukan ibadah puasa, maka diganti dengan fidyah. Tapi kalau seumpamanya kakek dan nenek kami itu pikun Ustaz, lah kalau pikun namanya tidak berakal. Maksudnya gampang lupa itu orang yang sudah tidak berakal, karena akalnya sudah tidak sehat lagi, maka dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa, tidak harus membayar fidyah. Kalau udah pikun ya Pak ya, udah nggak ngerti, udah lupa akan sekitarnya, udah lupa, maka dia tidak berkewajiban melakukan ibadah puasa. Jelas ya Pak ya? Jadi mampu untuk